Hari ini penyidik Bareskrim Polri dijadwalkan memeriksa pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang atas dugaan kasus penistaan agama. Dirtipidum Bareskrim Polri menyebut laporan polisi sudah diterbitkan sejak hari Selasa kemarin. Penyidik pun telah memeriksa saksi pelapor, saksi ahli, saksi dari pihak MUI, dan Departemen Agama. Sudah ada konfirmasi kehadiran nggak sih Pak? Belum. Hanya undangan sudah kita sampaikan. Tapi Kami sudah meriksa dari pelapor, dari beberapa ahli, kemudian dari MUI, Departemen Agama sudah kita periksa. Sudah kita periksa. Kalau tidak hadir, apakah akan dilakukan pemanggilan kembali atau seperti apa? Karena kan kita lihat nanti ya, kita lihat. Ini sudah cepat. Masa hari libur kita manggil orang? Udah cepat ya, kita panggil untuk LP masuk hari Selasa. Selasa mulai kita terbitkan, kemudian Selasa kita periksa saksi-saksi semua. Kita undang kemarin, kita undang untuk hadir hari Senin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut hasil evaluasi Pondok Pesantren Al Zaitun akan disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada pekan ini. Nanti saja kemungkinan hari Senin Selasa akan ada finalisasi dari pemerintah pusat. Nanti Menko Polhukam yang akan menyampaikan secara detail. Sedang dibahas, kemarin pun saya rapat ya bersama Menko PMK, Menko Polhukam, pembahasan sangat mendalam, tapi tunggu saja kalau tidak hari Senin Selasa nanti ada penyampaian secara komprehensif. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendi akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama membahas masa depan santri Ponpes Al Zaitun. Aspek pendidikan juga menjadi sorotan penting bagi para santri. Tapi di sana itu ada saya kira sudah tidak sekedar pondok pesantren. Namun di sana kan banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya, dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Agama, yang kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai Interim Menteri Agama karena Pak Menteri sedang melaksanakan haji, maka dalam waktu secepatnya akan saya koordinasikan. Polemik Ponpes Al Zaitun masih terus berlanjut. Terakhir Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam merampungkan masalah ini. Soal dugaan kasus penistaan agama, Polri menyebut jika hari ini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang tidak hadir memenuhi pemeriksaan Polri, pihaknya akan menggelar perkara untuk menentukan kasus ini apakah akan naik ke tahap penyidikan atau tidak. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, hari ini Polri dijadwalkan memanggil pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, atas dugaan penistaan agama. Lalu bagaimana langkah hukum yang seharusnya diambil untuk menyelesaikan polemik Al Zaitun ini? Dan tentunya bagaimana nasib para santri atas kasus yang melibatkan pimpinan pondok pesantren tersebut? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring. Ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bang Aceh Hasan Sazili, dan anggota Kompolnas, Mas Yusuf Warsim. Selamat pagi, Mas Yusuf, Bang Aceh, dan juga Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bang Aceh bergabung bersama kita dari Arab Saudi. Semoga pelaksanaan juga lancar terus ke depannya nih, Bang Aceh di sana. Ya. Kita akan membahas mengenai Al Zaitun untuk pagi hari ini. Langkah berikutnya adalah pemanggilan Bareskrim yang akan dilangsungkan pada hari ini. Kita tahu bahwa polemik Al Zaitun ini bukan hanya permasalahan apakah ada pelanggaran pidana, lalu bagaimana tindakan atas pelanggaran tersebut, tapi kita tahu dalam isu-isu seperti ini sensitif sekali reaksi dari masyarakat juga. Nah, kita ingin agar semua ini bisa diselesaikan dengan tenang, dengan clear, dengan jelas semuanya, sehingga bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa mengklarifikasi semua hal ini dan menyelesaikan dan bahkan mengambil tindakan apabila diperlukan dengan semua bisa berjalan dengan tenang. Nah, pemanggilan Bareskrim ini menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan, yaitu hari ini. Saya ingin tahu dulu apakah ada yang harus berjalan bersamaankah prosesnya untuk melanjutkan agar masyarakat juga bisa mendapatkan kejelasan dan bisa mendapatkan klarifikasi mengenai apa yang berlangsung di dalam ponpes tersebut. Saya mungkin ke Bang Aceh terlebih dahulu. Adakah yang harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan Bareskrim ini atau kita tunggu apa yang akan menjadi hasil dari pemeriksaan nanti? Iya, Bang Timothy ya. Satu hal yang saya kira harus menjadi catatan dari kasus Al Zaitun jika dibawa ke dalam ranah hukum, kalau substansi dari persoalan yang diangkat dalam konteks Al Zaitun ini adalah
soal ajaran atau nilai-nilai kurikulum yang diajarkan di dalam pondok pesantren tersebut dinilai misalnya tidak sesuai dan melanggar dan masuk dalam kategori penodaan agama, tentu saya kira ini tidak bisa dilakukan secara paralel dalam konteks bagaimana kita memperlakukan pondok pesantrennya secara operasional. Ya. Karena begini, di satu sisi ya persoalan yang dinilai bermasalah dari aspek hukumnya, katakanlah soal penodaan agama, kan yang harus dijelaskan kepada publik adalah atau kepada di depan hukum adalah pada nilai penodaan ajaran manakah gitu ya yang harus clear. Nah selama ini kan kita masih simpang siur terkait dengan substansi dari ajaran yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang misalnya sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Ya. Atau pada umumnya pelajaran pendidikan keagamaan seperti di pesantren pada umumnya. Nah, ini kan perlu ada pembuktian secara hukum gitu bahwa memang apa yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun ini dinilai melanggar hukum gitu, atau setidaknya bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam yang selama ini berada di Indonesia. Gitu ya. Oke, itu hanya melalui proses pidana saja atau mungkin sederhananya yang dimaksud Bang Aceh tidak hanya bisa melalui proses pidana atau justru harus melalui proses pidana ini semua itu akan jelas? Nah, makanya itu yang saya bilang. Tetapi kan sekarang kita lihat bahwa Az-Zaitun tetap beroperasi, ya, menerima santri baru. Masyarakat ada mungkin sebagian dari mereka yang masih menganggap bahwa pesantren Az-Zaitun ini layak dipercaya untuk memberikan pengasuhan kepada para anak-anak santri, gitu ya. Nah, makanya yang menjadi persoalannya buat saya adalah pada titik apakah yang dinilai gitu ya di dalam konteks ranah hukum ini yang akan diperkarakan gitu. Kalaupun substansinya adalah misalnya soal penodaan agama, pada ajaran manakah yang dinilai melakukan penodaan tersebut. Nah karena itu, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, bahwa persoalan keyakinan keagamaan ini harusnya dilakukan terlebih dahulu dengan pendekatan yang dialogis. Lebih mengedepankan kepada aspek bagaimana tabayun, ya, artinya diklarifikasi dulu apa sesungguhnya nilai-nilai yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun tersebut yang dianggap telah melakukan penodaan agama. Tapi bisa oleh pihak siapa Bang Aceh? Kalau setidaknya oleh MUI kan mengatakan mereka sudah mencoba tabayun tapi selalu ditolak, khususnya kalau di dalam pondok pesantrennya itu sendiri. Berarti siapa nih yang seharusnya memang baik itu secara hukum maupun mungkin secara kedekatan pun bisa melakukan hal tersebut? Nah, saya sebetulnya dari sejak awal selalu di situ sebetulnya ada otoritas negara. Siapa otoritas negara dalam konteks ini? Adalah Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ini yang ngurus pesantren. Karena itu mesti ditelusuri misalnya apakah dugaan penyimpangan tersebut diajarkan atau tidak di pesantren tersebut. Atau misalnya selama ini yang beredar di media sosial, apakah itu hanya sekedar gimmick atau memang sudah menjadi bagian dari substansi kurikulum yang diajarkan di pesantren tersebut. Gitu. Pertama itu. Yang kedua, Bang Timothy, kalau yang dibawa ke dalam ranah hukumnya misalnya ya,
Ini di luar penodaan agama, tetapi di pesantren Az-Zaitun itu juga ada dugaan, misalnya ya, ini misalnya. Karena kan selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat juga bahwa Az-Zaitun itu terindikasi ya agak dekat dengan NII, Negara Islam Indonesia. Kalau ranah itu yang dipersoalkan, tentu jelas itu adalah melanggar hukum. Karena semangat dari pesantren sebagaimana undang-undang pesantren adalah seharusnya justru memperkuat nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi menurut saya dalam konteks bagaimana melakukan upaya pembinaan terhadap pesantren Az-Zaitun ini, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah substansi dari nilai-nilai atau kurikulum apakah yang bertentangan dengan katakanlah tadi ajaran agama mainstream, atau memang misalnya ada unsur pidana yang lain yang dinilai sudah sangat mengganggu misalnya aspek yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa kita, misalnya mengajak orang untuk NII, Negara Islam Indonesia dan lain sebagainya, itu bisa dipidana gitu. Kalau sebenarnya itu yang lebih memang yang lebih menyentuh dan membuat resah masyarakat kan di sisi itunya begitu ya, Bang Aceh. Nah, makasih Bang Aceh. Saya ke Mas Yusuf. Dua aspek tadi bahwa memang kita membawa ke ranah hukum ini, kita negara hukum lah, kita menggantungkan pada keadilan hukum yang bisa menentukan. Di sisi lain tadi seperti digambarkan oleh Bang Aceh juga, sebenarnya masih ada beberapa hal yang mungkin belum bisa terungkap, yang mungkin harusnya dilakukan terlebih dahulu, tabayun dan lain-lain, mendalami mengenai kurikulum dan lain-lain, yang tampaknya ini menjadi aspek yang sampai pemeriksaan hari ini setidaknya belum bisa didalami dulu, dan bahkan ini langsung masuk ke ranah apakah benar ada penistaan agama yang dilakukan khususnya oleh Panji Gumilangnya itu sendiri begitu, dan apakah ini diteruskan kepada santri-santrinya. Nah, Mas Yusuf, mungkin Anda bisa juga memberikan pendapat mengenai bagaimana seharusnya kalau begitu. Bisakah ini benar-benar kita menggantungkan pada apa yang ditanya oleh Bareskrim untuk menjelaskan semua polemik mengenai Al-Zaitun ini? Baik, terima kasih Bung Timothy. Dalam hal ini, Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas sendiri telah menyampaikan dua hal terkait dengan Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun itu. Nah, ada dua hal. Pertama terkait dengan pidana, maka itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Baru yang kedua terkait dengan administrasi negara. Barangkali kalau terkait dengan administrasi negara ini, nanti kan ini kaitannya dengan kementerian gitu ya. Kementerian, izin pesantren itu sendiri, bagaimana kurikulumnya, apakah ada hal-hal yang aneh, ya itu. Di kepolisian sendiri kaitannya dengan pidana yang itu fokus pada Panji Gumilang, ini kan sudah ada laporan polisi dugaan tindak pidana penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Tentu ini diproses dan kami dalam pantauan bahwa ini sudah berjalan, Bareskrim sudah melakukan langkah-langkah yang terkait dengan laporan polisi, penyidikan sedang berjalan pada saat ini, dan rencana hari ini dilakukan pemanggilan pihak Panji Gumilang sebagai terlapor. Tentu ini harus kita tuntaskan agar kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Kang Aceh itu, bagaimana sebenarnya pidananya, penistaan agama pada hal yang mana. Laporan polisi sendiri kami pantau yang sudah diproses di Bareskrim sendiri kan kaitannya dengan hal-hal perkataan ataupun statement-statement yang ada di ruang publik. Nah, ini barangkali Prof. Ibnu bisa menjelaskan. Nah, penistaan agama sendiri kan unsur yang harus terpenuhi, ya ada kesengajaan, ada kebencian,
ada permusuhan dan penghinaan. Kan ini yang harus dipastikan oleh penyidik apakah ada peristiwa pidana, dugaan tidak pidana penistaan agama dengan unsur-unsur yang demikian itu. Inilah yang harus kita pastikan segera apakah benar Panji Gumilang melakukan penistaan agama. Fokusnya yang dimaksud Kang Acep itu pada pernyataan yang mana, pada hal-hal yang mana yang itu mengandung penistaan agama. Semuanya itu tentu dalam proses penyidikan. Apakah ada unsur yang saya katakan tadi, kesengajaan yang bersangkutan, kebencian, permusuhan dan penghinaan, barangkali nanti bisa diperluas. Tentu di dalam penyelidikan ini kan penyidikan akan meminta keterangan ahli apakah ada peristiwa pidana dalam pernyataan Panji Gumilang ini. Ini harus kita dorong terus karena memang arahan Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas bahwa proses ini terkait dengan pidana ini diserahkan kepada kepolisian, dan hari ini mudah-mudahan Panji Gumilang hadir. Namun kami menggarisbawahi bahwa ketidakhadiran Panji Gumilang itu jangan menjadi hambatan untuk memberikan kepastian hukum apakah ada peristiwa pidana penistaan agama ini atau tidak. Ini ya, Bung Timothy. Baik, Pak Mahfud juga sempat mengatakan bahwa bukti-bukti pelanggaran pidana ini sebenarnya sudah cukup jelas. Nah, ini sebenarnya cukup jelas di Al Zaitunnya kah atau di Panji Gumilangnya? Karena kita belum mendapatkan secara detailnya juga gitu, Mas Yusuf. Ya, ini yang terus kita dorong dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, yang pada saat ini prosesnya apakah itu meminta klarifikasi Panji Gumilang sebagai terlapor, apakah itu merupakan memang panggilan daripada penyidikan, tapi yang pasti ketidakhadiran Panji Gumilang tentu harapannya tidak menjadi hambatan. Itu harapan kita sehingga kasus persoalan yang diduga melakukan penistaan agama ini, apakah itu dilakukan Panji Gumilang atau itu secara kelembagaan oleh Ponpes, ini segera mendapatkan kepastian, Bung Timothy. Oke, saya ke Prof. Ibnu. Tampaknya memang ada beberapa hal yang harus kita luruskan dulu. Kalau saya katakan kita taruh di koridornya, begitu mungkin Prof. Ibnu. Dan ini secara hukum yang cukup jelas gitu, pembatas antar koridor tersebut. Termasuk yang tadi dibahas mengenai apa itu penistaan agama dan sejauh apa itu bisa disebut sebagai penistaan agama, termasuk juga terkait dengan pidana ini. Yang saya pahami kalau pidana ya otomatis ada orang yang terpidana nantinya begitu kalau memang ada pelanggaran begitu. Dalam hal ini hanya melibatkan mungkin saja di sini Panji Gumilang, tapi secara Ponpes Al Zaitunnya ini sendiri sesuatu yang sangat berbeda. Ini administratif, ini urusannya seperti tadi sudah dijelaskan, ini sebenarnya di kementerian atau di pemerintah daerah begitu. Karena mereka lah yang menerbitkan izin tersebut. Sementara masyarakat mungkin memahami kalau memang ada pelanggaran, maka Ponpes maupun orang yang terlibat harus diproses secara hukum. Padahal secara koridor, ini dua koridor yang berbeda. Mungkin Anda bisa menjelaskan, Prof. Ibnu. Ya, Bang Timothy. Jadi begini, memang kita juga harus hatinya dingin ya, walaupun di luar rame. Karena proses hukum ini juga harus meletakkan pada konsep due process of law. Kan itu. Oleh karena itu dalam hari ini saya kira Bareskrim bagus penyelidikan dulu, kan itu. Penyelidikan dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali. Insya Allah Pak Panji kok mungkin bisa hadir ya, karena dia sebagai tokoh ya, tokoh yang kemudian klarifikasi lah. Konsep klarifikasi inilah saya kira yang menjadikan suatu penting, karena kita dalam peradilan itu equal, suatu equal, kedudukan yang seimbang, kan gitulah. Bagaimana pendapat lah, konteks pendapat terkaitan nista dan tidak nista, itu Pak Aceh nanti yang memperlihatkan. Dari aspek hukum yang penting bahwa itu ada suatu penodaan, ada suatu penghinaan. Tapi bagaimana penghinaan ini kan, beliau ini kan juga tokoh agama. Punya dalil, dalil yang mana, kan itu yang jadi perdebatannya kan seperti itu, sehingga orang hukum itu menggunakan keterangan ahli, kan di bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli itu diberikan standar keilmuannya. Nah, standar keilmuannya Pak Panji itu betul atau tidak, kan gitu loh. Oh, standarnya keliru. Nah, disinilah nanti penyidik bisa melihat, oh standar A keliru, standar B keliru. Itu baru masuk materi, Mas. Oleh karena itu penting sekali di sini nanti kualifikasi standar keahlian yang disampaikan di dalam klarifikasi harus seimbang juga. Itu yang pertama. Ya, sebelum lanjut ke poin berikutnya, berarti akan ada kemungkinan perdebatan dalil agama begitu di dalam peradilan kalau memang ini masuk ke sana begitu, Prof. Ibnu? Ya pasti.
Ya Oke. pasti ini karena ini kan Pasti. keyakinan beliau kan gitu loh. Pasti. Hmm. Tapi kan saya kira Pak Aceh sudah punya standar lah, itu standar itu yang tidak bisa Iya. diperdebatkan karena Oke. suatu agama itu given gitu loh. Bukan lagi pakai ayat nalar ada tapi given keyakinan ya. Itu nanti Mas, saya kira itu rame itu Ya, ya. Oke, poin Kemudian berikutnya yang kedua, silakan. Ya. Ya, yang kedua, memang betul. Ini ada dua dimensi aspek pidana. Kalau aspek pidana kita melihat orang, Mas. Orang. Siapa? Yaitu Pak Panji. Kan itu loh. Dengan kejahatan apa? Ujaran kebencian dilakukan dengan menggunakan IT. Nah, ini yang jadi permasalahan kan gitu kan. Yang kedua adalah kait administrasi. Tadi Pak Aceh menyatakan ya kalau administrasi ya dibetulkan secara administrasi. Ya. Kalau memang bisa dibetulkan ya dicabut misalkan gitu. Karena ini suatu pendidikan. Ya keliru sih bisa kadang-kadang kan dalam suatu pendidikan itu ada evaluasi kurikulum dan sebagainya. Mungkin selama ini tidak ada evaluasi. Saya kira ini juga bagi peringatan bagi Kementerian Agama untuk melihat kok sampai seperti ini. Ini kan suatu pesantren yang besar. Kok tiba-tiba muncul ada suatu dugaan-dugaan seperti ini. Saya kira juga bagian dari kurang ketelitian kalau saya memberikan kementerian untuk melihat suatu ponpes seperti ini. Ini kan munculnya karena ujaran disampaikan secara pribadi Pak Panji. Oleh karena itu dalam seperti ini Pak Panji dulu yang ditanyai klarifikasi dalam hal apa maksud ucapannya, dasarnya apa, dalilnya apa, itu yang diklarifikasi. Saya kira Mabes Polri pun juga nanti mendatangkan berbagai ahli untuk melihat lidik, kan dari lidik ini kan sidik, nah sidik, konsep sidik itu menentukan tersangkanya itu juga harus hati-hati sekali. Itu Oke. pasti. Baik, kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbincang terkait dengan apa yang menjadi kelanjutan dari Ponpes Al Zaitun. Bareskrim akan memeriksa pimpinan dari Ponpes tersebut, Panji Gumilang, yang direncanakan akan berlangsung pada hari ini. Kita masih bersama Bang Aceh Hasan Sazili, juga bersama Mas Yusuf Wasim dari Kompolnas, dan juga ada Prof. Ibnu yang juga masih bersama kita. Nah, saya ingin masuk ke ranah itu tadi, bahwa tampaknya ini bisa menjadi sebuah perdebatan panjang, perdebatan antara ahli, di mana tadi sudah digambarkan juga, tentu khususnya dari kalau ini sudah masuk ke ranah hukum, tentunya aparat penegak hukum akan menggunakan atau paling tidak meminta masukan dari mereka yang dipercaya sebagai ahli dalam bidang tersebut, dalam hal ini dalam bidang agama Islam gitu. Tapi seorang Panji Gumilang juga dikenal sebagai seorang yang juga ahli dalam bidang agama. Nah, kalau begitu mungkin kita kalau membayangkan ujungnya itu bagaimana nanti, Bang Aceh? Apakah akan terus berlangsung sebuah perdebatan? Mungkin apalagi kalau tidak ditemukan sesuatu yang tegas gitu, sesuatu yang tegas bahwa ini benar-benar pelanggaran, bahkan bukan soal agama lagi, ini pelanggaran hukum positif sebuah negara yang dilakukan dalam situ. Tapi kalau ini tidak ada, bagaimana? Nah, itu yang saya bilang tadi. Maka kita harus clear dulu pada level apakah yang kita anggap bahwa itu diduga merupakan penistaan terhadap agama. Kenapa? Karena kita kan masih menduga-duga soal, kecuali ada yang sesuatu yang clear misalnya. Kalau memang di pesantren tersebut mengajarkan tentang negara Islam Indonesia, gitu ya, jelas kalau itu. Saya kira itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus ditindak. Atau misalnya dasar hukumnya juga jelas untuk menindak hal tersebut gitu. Ya. Betul, atau misalnya di pesantren tersebut bersumber dari anggaran yang diambil dari sesuatu yang melanggar hukum. Jelas saya kira itu sesuatu yang clear gitu. Nah, tetapi kalau dari segi substansi, misalnya dari soal tadi ada orang, kita lihat di gambar misalnya, sholat berjarak dan di situ ada perempuan, gitu ya. Imamnya ada, tetapi di belakangnya ada perempuan. Dalam berbagai yang saya ketahui, tata cara sholat seperti itu memang tidak lazim. Tetapi ada itu substansi pembahasan di dalam fikih itu tentang apakah boleh atau tidak seseorang diimami oleh seorang perempuan. Nah, di dalam tradisi fikih Islam itu pada umumnya memang mengatakan bahwa itu tidak boleh. Tetapi ada juga jumhur ulama yang mengatakan, ada sebagian dari ulama yang mengatakan ada yang boleh gitu. Nah, ini kan perdebatan fikih yang menurut saya apakah memang itu masuk di dalam ranah
hukum atau ranah mau kita tarik ke dalam ranah akademik yang memang orang bisa berdebat secara secara dialogis. Nah, kalau kembali kepada apa yang disampaikan baik oleh Prof. Hipnu maupun Pak Yusuf tadi, misalnya dari apa yang dilakukannya itu mengandung unsur kebencian, mengandung unsur ingin memecah belah gitu ya, dan lain sebagainya, maka ya itu harus didalami oleh kita apa memang maksudnya begitu atau apa begitu. Nah, ya saya kira kita harus bisa membedakan gitu ya, mana substansi dari apa yang diajarkan oleh pesantren Az-Zaitun tersebut yang memang secara tegas melanggar hukum, dan itu yang harus kita tegaskan gitu. Nah, karena itu dari sejak awal kan saya katakan harus kita klarifikasi dulu. Kasusnya kasus apa, substansinya substansi apa, ya. Kita jangan sampai terjebak ke dalam wilayah yang interpretable secara nilai-nilai ajaran agama tersebut gitu ya. Kenapa? Karena kan setiap orang jelas memiliki kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih keyakinannya masing-masing. Itu yang harus kita jaga betul. Nah, saya tidak ingin kita terjebak ke dalam perdebatan itu, tetapi yang harus kita pastikan adalah apa yang dilakukan oleh pesantren Az-Zaitun dinilai meresahkannya itu ada level apa, kalau masalah pesantrennya apakah memang pesantrennya mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran-ajaran mainstream, dan saya kira dalam konteks itu ya, kalau dalam konteks perdebatan yang sifatnya debatable tersebut, maka menurut saya memang lebih baik diselesaikan dengan perdebatan akademik juga. Karena begini, saya tidak kenal dengan Pak Jiko bilang, tetapi saya tahu latar belakangnya dia dengan pendidikan keagamaan yang juga menurut saya ya, dia mantan ketua umum Ikatan Alumni UIN Jakarta, sekarang ketuanya saya. Ya, pernah di pesantren Gontor, pernah di pesantren di Menes, pernah menjadi alumni UIN Jakarta. Jadi menurut saya saya tidak ingin mengatakan bahwa dia juga benar, karena soal benar yang atau salah saya kira ada standar-standar dari nilai-nilai itu yang mengatakan itu gitu ya, yang bisa menguji terhadap itu. Nah, karena itu maka menurut saya ya, perdebatan soal nilai ya, soal substansi ajaran agamanya ya lebih baik diselesaikan secara dialogi, secara lebih akademik gitu. Kecuali kalau memang ajarannya tersebut seperti yang saya bilang tadi, dia sudah mengajarkan tentang negara Islam Indonesia. Yang pasti uang Bang Aceh, ini butuh kepala dingin, seperti yang dikatakan Prof. Hipnu tadi ya. Kalau memang itu pendekatannya tentu butuh kepala dingin. Kalau enggak kan kita nanti terjebak ke dalam pemahaman sepotong-potong dari media sosial. Itu yang saya harus clear gitu loh. Mohon maaf. Itu ada sensitivitas waktu juga tentu saja di sini. Nah, Mas Yusuf, bagaimana memastikan bahwa pada saat proses hukum positif ini berjalan, tidak ada pihak-pihak di luar sana yang ingin memanfaatkan, mungkin ada pihak-pihak yang lebih panas lah begitu untuk mendekatinya dan menginginkan agar ini diselesaikan segera dengan cara yang mereka inginkan, menjamin bahwa ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan memang proses hukum positif ini akan bisa melaksanakan hal tersebut, Mas Yusuf. Ya, tadi itu kalau unsurnya itu kan sementara ini yang tampak ada kebencian yang dimunculkan sehingga menimbulkan keresahan, ada permusuhan dan penghinaan, itu menimbulkan keresahan sosial sehingga itu bisa memobilisasi massa yang itu tidak sabar dengan proses yang berjalan. Oleh karena itu, karena ini sudah ada laporan polisi, arahan Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas melihat ada dugaan pidananya, maka ini segera diberikan kepastian. Kami sendiri Kompolnas tentu akan mendorong
penyidik, apa yang dikatakan oleh Kang Aceh itu bicara tentang kebenaran, tentu dalam kebenaran hukum pidana ini kan aspek material dan aspek formilnya itu di dalam pemenuhan unsur adakah penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang ini itu harus terpenuhi. Nah, polisi sendiri tentu nanti pun apabila ada peristiwa pidana katakanlah itu unsur-unsurnya terpenuhi untuk menetapkan tersangka itu tidak sembarangan, harus ada didukung oleh 2 minimal alat bukti. Oleh karena itu kami mendorong Barreskrim Polri agar kasus yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang yang dilaporkan penistaan agama ini dilakukan secara profesional. Aspek material, aspek formilnya harus benar-benar terpenuhi. Apakah ada unsur penistaan agama yang dimaksud di dalam KUHP 156A itu? Unsurnya harus benar-benar terpenuhi. Ada unsur kebencian, ada unsur permusuhan dan penghinaan. Nah, untuk materialnya sendiri kan tentu penyidik akan meminta keterangan ahli agama. Hanya dalam tanda kutip dominan ahli agama tentu bagaimana agama Islam yang dipahami oleh para kiai, oleh para ulama, majelis ulama ya. Kebetulan saya juga backgroundnya sarjana hukum Islam. Perdebatan Islam ini muncul yang seperti yang disampaikan oleh Kang Aceh ini sebenarnya di sejarah Islam Indonesia ini kan ada Siti Jenar, ada Wali Songo. Wali Songo itu adalah mainstream pemahaman Islam di Indonesia. Yang tidak mainstreamnya itu adalah Siti Jenar. Apakah seperti ini? Tentu karena ini ada laporan polisi, kami kira Kompolnas, kami ingin terus mendorong Barreskrim segera kalau memang ada hambatan-hambatan yang itu terkait dengan material, tentu wilayah itu perdebatan agamanya ada pada aspek keterangan ahli agama yang nanti tentu harus komprehensif mereka itu diminta keterangan. Itu Bung Timothy. Nah, bahwa ini ada kemungkinan nanti akan bisa reaktif begitu Mas Yusuf pada saat ini mungkin naik statusnya menjadi sidik, bisa reaktif juga terkait dengan apa yang berlangsung mungkin pada saat proses terus berjalan lalu perdebatan itu mulai siapa yang merasa paling benar dan siapa mendukung mereka yang berbeda pendapat dalam hal ini begitu. Apakah dilihat juga bahwa kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi dan apa yang harus dipersiapkan agar jangan sampai khususnya kita melihat ada bentrokan antara kedua pihak yang pendapatnya sama-sama merasa benar begitu. Kami yakin apabila Polri, penyidik itu profesional, hal-hal yang di luar wilayah hukum itu mampu diatasi, namun sampai saat ini ya barangkali kami sendiri tentu akan memberikan masukan dan saran melalui Menko Polhukam, apa yang dimaksud oleh Pak Prof. Ibnu tadi, berkepala dingin apa yang dimaksud Kang Aceh itu, ini bisa ditarik ke wilayah yang di wilayah non-hukum katakanlah itu, ya apakah itu melalui sebuah dialog dan mediasi, tapi semuanya itu kan secara paralel menurut kami bisa dilakukan. Kami sendiri sebagai Kompolnas tentu mengawasi bagaimana proses hukum yang berjalan. Penyelidikan ini tahapnya sekali lagi masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Ini tentu yang harus kami pantau, kami pastikan segera Barreskrim memberikan kepastian. Sampai sejauh ini kami sendiri tentu mengapresiasi bahwa Barreskrim itu langkah yang dilakukan itu sudah termasuk cepat memproses laporan polisinya. Itu Kalau secara entitas kan sebenarnya dua yang berbeda nih ya Mas Yusuf antara Panji Gumilang dengan Ponpes sendiri dan prosesnya tadi sudah digambarkan. Kalau urusan Ponpes administrasinya tentu saja di kementerian kah atau di pemerintah daerah kah dan lain-lain begitu. Nah dalam ranah tersebut tentu ini di luar Kompolnas kah atau Kompolnas juga diberikan kewenangan juga untuk memperhatikan atau memantau bagaimana nanti ya karena masyarakat seperti saya bilang tadi masyarakat taunya ada Ponpes wajahnya adalah Panji Gumilang apapun yang terjadi pada seorang Panji Gumilang terjadi pada Ponpesnya terbukti salah atau tidak padahal kan dua hal yang berbeda karena ini dua entitas yang berbeda begitu Mas Yusuf. Karena Pak Menko Polhukam sendiri telah menyampaikan ada dua hal, kami pantau bahwa Pak Menko sangat serius dalam aspek-aspek di luar pidana yang diserahkan kepada polisi, tapi pada wilayah aspek administrasi kami pantau Pak Menko Polhukam cukup memberikan atensi ini, ya tentu nanti ini melibatkan kementerian terkait misalnya bagaimana sebenarnya kurikulumnya, apakah ada yang aneh, katakanlah untuk tidak menyebut memberikan ajaran sesat, aneh saja, apakah ada, itu nanti wilayah administrasi, kalau memang tidak sesuai, ada yang janggal, kan itu kaitannya nanti dampaknya kepada
administrasi negara izinnya dicabut. Iya. Tapi ini kami lihat Pak Menko Polhukam cukup concern dan memberikan atensi terkait dengan bagaimana persoalan administrasi negara pondok pesantren ini. Itu sudah wilayah pantauan Kompolnas tentunya, Mas Timothy. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Saya ke Prof. Ibnu. Pemeriksaan akan dilakukan pada hari ini. Kita ingin tahu juga apakah masih bisa tuh kalau tadi dikatakan seharusnya mungkin ada pendekatan dialogis terlebih dahulu antara pihak-pihak, termasuk dalam hal ini ya pihak dari Ponpes Al Zaitun sendiri. Nah, ini masih di tahap penyelidikan, belum masuk ke sidik gitu. Masih bisakah mungkin langkah yang ditawarkan tadi oleh Bang Aceh untuk dilakukan, dan menurut Anda apakah memang ini akan bisa menyelesaikan, atau karena kondisinya sudah seperti ini mau tidak mau memang sudah harus masuk ke ranah hukum, biarlah hukum yang menentukan? Ya, ini bagus nih, sampai saya sepakat nih Pak Aceh. Jadi sekarang itu dalam penanganan hukum itu banyak alternatif. Alternatif apakah kita sampaikan pada litigasi ataukah pada penyelesaian non litigasi. Non litigasi tadi misalkan terkait dengan tabayun, keliru, minta maaf. Bisa karena kita jangan sampai selalu terus pidana penjara. Jangan sampai overload kita gitu. Karena itu ini alternatif, polisi harus betul-betul penyelesaian betul jitu, orang Jawa bilang. Kalau memang aspek nekat, aspek melawan hukum, aspek bentuk pencemaran, aspek bentuk mensrea itu ada, mau tidak mau. Tapi kalau memang kaitannya mungkin karena gimmick atau memang karena situasi keadaan media seperti ini, adakah bisa penyelesaian mediasi penal? Itu diajarkan dalam itu. Oleh karena itu, semua tidak berujung pada litigasi di peradilan. Bisa juga nanti Kapolri menyelesaikan dengan baik-baik, sepanjang baik loh. Kalau memang nanti tidak baik ya dinaikkan. Nah ini saya kira alternatif penyelesaian pidana ke depan dalam hal terjadi suatu perbedaan pendapat kaitannya dengan keyakinan, saya kira suatu perlu sekali. Kecuali memang tadi saya mengatakan Bang Aceh tadi dalam wadah yang berbeda. Ini kan juga sama-sama tokoh. Kecuali tokoh lain lah, alirannya berbeda. Ini suatu perbedaan. Tapi ini kan lain. Nah oleh karena itu saya sepakat hari ini dipanggil, kalau memang belum panggil terus, equality before the law, dilakukan percobaan alternatif lain. Konsep mediasi penal saat sekarang sangat dikembangkan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pidana. Gitu, Mas. Bisa saja walaupun ini sudah masuk ke pemeriksaan Bareskrim. Tapi inisiatornya harus siapa kalau begitu, kalau secara hukumnya? Ya, inisiatornya satu, polisi. Ya, polisi, kemudian tokoh-tokoh kementerian yang duduk bersama dalam suatu penyelesaian. Siapa tahu mungkin Pak Panji itu memang keliru, yang selama ini tidak pernah diluruskan. Kan itu loh. Bisa juga kan? Nah, karena dia tokoh agama loh Mas, ketua pondok loh. Tapi kalau memang niatan tadi sudah dikatakan mensreanya sudah terpenuhi, ya mau tidak mau. Oke, jadi dari pemerintah pun bisa dalam hal ini ya. Baik, kita akan ikuti terus bagaimana perkembangan dari polemik ini. Nanti kita juga akan tentu saja ikuti bagaimana pemeriksaan yang rencana dilakukan terhadap Panji Gumilang oleh Bareskrim. Saya ingin berterima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Mas Yusuf, terima kasih. Bang Aceh, terima kasih banyak. Dan juga Prof. Ibnu, terima kasih. Selamat pagi, selamat menjalani ibadah haji Bang Aceh. Dan juga selamat pagi untuk Mas Yusuf dan juga Prof. Ibnu.